Berdasarkan hasil real count KPU menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul telak mengalahkan pasangan 01 Anies Muhaimin dan pasangan 03 Ganjar Mahfud. Berdasarkan data suara yang masuk pada 21 Februari 2024 sebesar 73,29%, di mana Prabowo Gibran memperoleh 58,77%, Anies Muhaimin sebanyak 24,25%, sedangkan Ganjar Mahfud sebesar 16,98%. Atas fakta ini, muncul spekulasi bahwa Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, berpeluang masuk Kabinet Prabowo Subianto. Beberapa alasan mengapa dua partai ini berpotensi merapat ke Prabowo. Pertama-tama, PKB telah dikenal tidak memiliki DNA sebagai oposisi. Selain itu, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 18 Februari 2024, menambahkan asumsi bahwa Nasdem kemungkinan akan menyokong Prabowo. Mengingat Nasdem telah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi selama hampir 1 dekade, kehadiran mereka dalam Kabinet Prabowo Gibran dapat dianggap sebagai langkah yang masuk akal. Sebelumnya, Jokowi meskipun menegaskan pertemuan dengan Surya sebagai pertemuan politik, namun Jokowi mengharapkan pertemuan tersebut akan membawa manfaat yang besar bagi bangsa dan negara. Meskipun menegaskan bahwa urusan politik adalah domain partai, Jokowi juga mengungkapkan keinginannya untuk menjadi jembatan antara pihak-pihak yang terlibat. Ya, pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang datang? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah, harus siapa yang mengundang, siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara, saya kira. Yang paling penting itu. Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Ajakan ke Nasdem apa, Pak? Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa sih, Pak? Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah Terima kasih, Pak. final, nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Dengan Pak Prabowo gitu berkoalisi. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Terima kasih, karena urusan apa itu urusan politik itu urusan partai-partai. Terima kasih, Pak. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dengan jelas menyatakan kesiapannya untuk berada di luar pemerintahan, menegaskan peran mereka sebagai bagian dari sistem check and balance di parlemen. Namun, bagaimana dengan posisi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, masih menjadi tanda tanya. Apakah mereka akan mengikuti jejak PDIP dalam beroposisi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran? Kemungkinannya belum tentu. Karena PKS juga memiliki kedekatan dengan Prabowo. Kedua pihak antara Prabowo dan PKS pernah bekerja sama dalam Pilpres 2014, pemilihan Gubernur Jakarta 2017, dan pemilihan Presiden 2019. Dengan peta politik yang berubah-ubah, tampaknya Nasdem, PKB, dan PKS berpotensi masuk dalam Kabinet Prabowo Gibran dan memutuskan untuk meninggalkan Anies Baswedan. Alasan ini juga masuk akal, terlebih lagi Anies Baswedan bukan ketua umum partai dan bukan bagian dari kader partai manapun. Ini merupakan fakta politik dan tantangan besar bagi Anies yang mungkin membuatnya tersingkir dari arus utama politik. Namun, Anies telah menyatakan komitmennya terhadap gerakan perubahan, meskipun tanpa dukungan partai politik yang kini tampaknya meninggalkannya.